Boleh spill nggak explore-nya sekarang? Wah bahaya Oh my god. Jangan dulu, lihat yang atasnya. Oh my god. Nggak boleh, udah kayak yang tadi. Itu apa yang paling pertama, benar jangan? Oh my god. Dia kayak main Telegram terus aneh-aneh lagi. Gunakan sosial media untuk menghibur diri kalian, bukan menambah emosi atau menambah masalah. Ya. Dia main media sosial yang seru-seru aja gitu, gak usah ngurusin hidup orang lain, apalagi komen-komen gak jelas. Ya ampun, emang ada faedahnya gitu buat kamu. Main Twitter atau X. Twitter ada. Twitter, X juga aku punya akunnya tapi nggak pernah mainin. Terus Instagram. IG, Instagram, Pakai Instagram, dan TikTok. pakai TikTok. sama TikTok. Oh, TikTok cuma scroll down. TikTok cuman ya sesekali aja. Terus Facebook juga ada karena nge-link gitu kan. FB juga punya. Facebook enggak? Terus YouTube. Itu pakai. YouTube paling. WA untuk berhubungan sehari-hari. WhatsApp pakai. Pakai WA lah pakai. Itu aja sih yang aktifnya. Udah yang aktif itu dong. Overall itu aja sih. Kalau sehari-hari paling scroll TikTok kayak gitu untuk tahu sih perkembangan zaman seperti apa, tren-tren terbaru kayak gitu. Di TikTok melihat gerak-gerakan Velocity. Scroll aja sih kalau di TikTok. Di YouTube ngonten, di Instagram buat stalking orang sama artis. Digunakan untuk update pastinya dan melihat kehidupan orang lain. Reels juga kan banyak info-info tentang dunia ini gitu. Biasanya untuk karena saya DKV, jadi saya suka mencari referensi gitu. Kalau di Twitter itu sama juga. Paling velocity yang terbaru atau enggak JJ yang terbaru gitu. Kalau misalkan di Instagram aku pakai buat personal branding. Terus di X baca-baca trending topiknya apa. Kalau YouTube aku biasanya nonton pas lagi makan doang. Mukbang, kadang nonton Ria SW, kadang Risa Saraswati, kadang juga Sarah Wijayanto. Karena suka mood gitu loh. Oh my god. Wah bahaya Aduh gue stalking orang. Oh my god. Mama. Aneh-aneh lagi. Paling sih aku suka make up belajar. Sama video-video mahasiswa gitu. Politik. Tuh kan gosip selebriti kan. Tuh kan. Coba scroll. Oke deh. Lagi. Cukup. Explore-nya coba ya. Lihat di sini dong. Jangan dulu, lihat yang atasnya. Oke, itu apa yang paling pertama, benar jangan? Oh my god. Oh my god, kok bisa itu ya? YouTube ya. YouTube oke. Oke lah. Ini budak kurang ya. Ini ya. Nah, kuburan, murotal, statue, Junarisa, Jumbo, anak-anak. YouTube-nya nge-link sama anak-anak sih jadinya. Coba. Boleh di gini nggak? Nggak boleh, udah kayak yang tadi. Iya, ini bener kok. Gak apa-apa kalau ada yang sensitif, nggak akan dinaikin. Enggak. Sok, Soalnya- SMS lagi ini. Oke. Oh my god, TikToknya. Emang isinya apa? Oh my god, jangan kakak. Wow. Ada dong, masa sih gitu Gen Z gak punya second account? Oh my god. Sini, lihat, sini. Gak seru sih, gak seru ya. Kalau misalnya second account lebih ke malu-maluin kayak
update daily routine gitu. Kadang suka ada alter ego gitu. Ya lebih sampah, lebih spam gitu dibandingkan first account. Gitu aja sih bedanya. Menurut aku ada juga yang salah. Menurut aku belum. Menurut aku, sebagian orang yang sadar kalau misalkan personal branding itu penting, berarti mereka udah memanfaatkan teknologi atau sosial media dengan baik, dengan bijak. Tapi mungkin masih juga banyak orang yang dia itu hanya misalkan di foto profilnya kosong, cuman gabut-gabutan aja gitu. Itu menurut aku tidak memanfaatkan sosial media dengan baik. Untuk circle saya sih lumayan bijak, tapi kalau di luar sana masih aja banyak orang yang berkata-kata tidak senonoh sama orang lain. Tapi ya mungkin ini salah satu cara mereka untuk mengekspresikan, karena kebanyakan orang yang aktif di sosmed itu di kehidupan nyatanya pendiam, tidak banyak bicara. Itu sih. Menurut aku, dari pribadi aku sendiri, selama aku menggunakan medsos, orang-orang tuh ada sedikit yang bijak untuk menggunakan media sosial, ada yang hanya untuk mengikuti tren-tren yang terbaru, kalau enggak mengisi ruang kekosongan dari dalam dirinya sendiri kayak gitu. Contohnya mungkin, jadi dari orang-orang tersebut mereka upload sesuai dengan brandanya mungkin, atau kesehariannya yang untuk diupload di medsos untuk mengisi kekosongan di media sosial dari dalam diri sendiri. Kayaknya belum semua bijak dalam bersosial media, terutama juga masih banyak anak-anak yang pakai sosial media di bawah umur legal. Kebetulan aku juga baru legal tahun ini, 17 tahun. Jadi baru ngerti gimana caranya maintain media sosial yang baik dan benar kayak apa. Karena contohnya aja adik aku, dia kayak main Telegram terus join call with another person yang gak dikenal. Terus aku kayak ngedengernya, awalnya tuh itu teman kamu sering teleponan sama dia? Bukan, ini dari Telegram. Terus kamu kenal? Enggak. Jadi kayak nemuin teman baru gitu. Makanya kalau nggak dalam pantauan tuh kayaknya kayak random gitu, tapi gak semua cowok, ada cewek cowok gitu, tapi mereka tuh bahasannya tuh sesuai sefrekuensi gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin itu ada kelompoknya atau beda-beda gitu, aku nggak ngerti sih. Iya Telegram. Menurut aku sendiri dari bijaknya itu banyak ya, terutama apalagi teman-teman aku itu dia menggunakan medsos dengan baik, yaitu menjadi influencer makanan. Jadi dia menggunakan medsos bisa juga dapat uang, bisa juga jadi dapat brand-brand ternama untuk mengeksplorasi dalam dirinya sendiri untuk memamerkan makanan atau enggak produk-produk yang lain di media sosial TikTok maupun Instagram. Dari teman-teman aku ada beberapa yang dimana dia suka politik nih, jadi ya dia sering share terkait politik apapun, terkait pemikiran dia gitu untuk menselaraskan di media sosial gitu. Kata-kata bijak dia di media sosial. Seenggaknya ketika ada hal yang tidak disukai nggak usah langsung diserang gitu kan. Kita juga mungkin banyak hal-hal yang kita tidak sukai, tapi untuk menghargai orang tersebut kita hanya menyimpannya di dalam hati. Tapi sekarang tuh mulut tuh kayaknya lebih baik ketimbang jari, karena saya rasa zaman sekarang jarinya tuh lebih kejam daripada mulut. Gitu nggak sih? Yang dipakai buat cari uang, misalkan buat jualan, buat tadinya seperti yang aku bilang pertama, buat personal branding, terus baik itu instansi gitu ya, atau misalkan diri sendiri dari personal. Nah itu menurut aku udah masuk ke kategori bijak menggunakan sosial media. Kategori bijaknya digunakan untuk kayak mencari referensi gitu. Kalau yang tidak bijak mungkin mencari hal-hal yang tidak senonoh. Contohnya menonton video yang tidak harus ditonton gitu. Oh my god, video 18 ke atas. Yang bijak tidak apa ya, bagus lah pokoknya, cari referensi itu juga, terus komen kata-kata hal baik, ya itu aja.
Kalau yang bijaknya menurut aku bisa tahu batasan aja sih, karena kan di dalam sosial media itu ada UITE ya. Kalau misalnya kita nggak bijak bisa jadi celaka juga. Kayak misalnya dilaporin dengan mengumbar kebencian kepada seseorang atau komen di akun sosial media orang lain yang buruk gitu. Nah, baiknya tuh sebenarnya kritik dan saran memang mungkin semua orang perlu, beberapa orang perlu. Tapi dengan kata yang lebih di filter gitu, jangan yang kasar, terus apalagi sampai ngeledek ke fisik atau gimana gitu kan banyak ya sekarang contoh yang kasar. Oh, aku lihat di akunnya Dilan Janiar yang komennya pada ngomongin fisik. Sebenarnya kan dia karena sakit hati kan dia berubah fisik kayak gitu, aku juga ngerti gitu. Tapi ada yang komen, iya kayak aku udah bestie banget gitu sama dia kayak kelihatannya. Ada aja yang komen pantas aja ya misalnya si Safno itu selingkuh karena dia kayak gini kepribadiannya, kayak childish atau gimana kan. Dia kan si Dilan itu suka acting kayak anak kecil gitu kan. Nah, pasti itu tuh ada aja yang ngehujat dia dengan kayak gitu. Dan belum tentu juga Dilan tuh nerima gitu dengan hujatan itu. Ya, itu tidak bijak. Dijaga baik-baik, pokoknya jangan sampai kayak ada skandal. Pesannya berbijaklah dalam memegang media sosial, terus juga tetap tunjukin diri kamu apa adanya di media sosial, nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu ngikut-ngikut orang lain, tetaplah jadi diri kamu sendiri, mau itu di media sosial atau di real life, tunjukkan diri kamu apa adanya, dan tunjukkan kreativitas kamu yang sesungguhnya di media sosial itu. Pokoknya bijak, jangan digunakan dengan hal-hal aneh, terus bermanfaat juga. Ada dong pastinya untuk hari media sosial, jangan lupa ya untuk menggunakan media sosial dengan baik sebaik mungkin dan jangan sampai teledor untuk mencari hal yang tidak perlu atau berpikiran untuk negatif untuk menggunakan media sosial dengan baik. Di tahun 2025 ini jangan sampai ada orang yang gegap teknologi karena kita udah masuk ke era yang modern gitu. Jadi dan buat kalian juga harus bijak-bijak menggunakan sosial media. Karena apa? Karena sosial media itu kalau misalnya kalian udah bisa menggunakan dengan bijak, itu dapat menghasilkan cuan juga. Pesan-pesan, gunakan sosial media untuk menghibur diri kalian, bukan menambah emosi atau menambah masalah, ya. Banyak juga orang yang share tentang masalah mereka di sosmed, itu tidak akan menyelesaikan masalah kalian, kawan. Itu hanya akan menambah, karena orang-orang akan mencibir tentang kalian. Kalian main media sosial yang seru-seru aja gitu, gak usah ngurusin hidup orang lain, apalagi komen-komen gak jelas, ya ampun, emang ada faedahnya gitu buat kamu? Kan gak ada. Pokoknya buat happy aja, buat have fun, kayak refreshing kalian ngelihat sosial media. Jangan terlalu ngomentarin hidup orang lain sih, dikurang-kurangin ya tolong. Selamat buat Hari Sosial Media, semoga teknologi kita semakin maju, gitu aja.